Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri Julianila Samadi, Fani Afriani Numberi, Mufli Tamil Tufail, Irnalia Kardila, Usria Rumaf, Anastasia Elim, dan Silky Yengabalin. Di sini sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma sendiri dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cowper, dan Litter. Adapun mekanisme pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus, di mana tubulus ini adalah saluran-saluran, sedangkan seminiferus ini, semen yang artinya sperma, adalah saluran panjang yang berkelok-kelok yang membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis. Epididymis ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang panjang kurang lebih 6 meter dan terjadi pembentukan sperma. Adapun pembentukan sperma ini terjadi beberapa tahap, yaitu spermatogenesis yang dimana mengalami mitosis berkali-kali. Kemudian spermatogenia merupakan struktur primitif yang dapat melakukan reproduksi pembelahan dengan cara mitosis dan mendapatkan nutrisi dari sel-sel serotin dengan spermatosit primer yang mengandung kromosom diploid 2N yang menghasilkan dua sel anak yang spermatosit sekunder. Kemudian tahap meiosis 1 di sini mengikuti dengan meiosis 2, di mana meiosis 2 ini membentuk spermatid yang bersifat haploid, yang ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap atau terpisah, tetapi masih berhubungan sesama lewat intraseluler Bridge. Kemudian terakhir tahap spermiogenesis adalah tahap transformasi spermatozoid yang meliputi 4 sel sperma yang sudah matang. Fungsi sperma. Secara umum, fungsi utama sperma adalah untuk pembuahan secara alamiah. Untuk mampu lakukan pembuahan, tentunya sperma harus memiliki kualitas yang baik. Penilaian kualitas sperma dapat dilihat dari fungsi organ hingga fungsi hormonal sel sperma itu sendiri. Untuk menilai kualitas sperma, dapat dilakukan 3 penilaian, yaitu daya tahan spermatozoa, fungsi flagel, dan komponen sitoplasma. Bagian-bagian dan komposisi sperma. Sperma terdiri atas 2 bagian fungsional yang penting, yaitu kepala dan ekor. Kepala sperma bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus yang mengandung informasi genetik sifat penurunan ayah dalam molekul DNA. Pada bagian anterior kepala sperma terdapat akrosom, di mana akrosom merupakan struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian anterior kepala dan mengandung sejumlah enzim hidrolitik. Nah, untuk bagian ekor dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah midpiece, bagian utama principal piece, dan bagian ujung end piece. Faktor yang mempengaruhi fertilitas dan produksi sperma. Yang pertama yaitu riwayat penyakit sistemik, yang kedua demam, yang ketiga pemberian obat-obatan, yang keempat riwayat bedah, yang kelima infeksi saluran kemih, yang keenam penyakit hubungan seksual, yang ketujuh kelainan lain, maksudnya yaitu kelainan yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan testis, dan yang kedelapan pekerja yang berhubungan dengan radioaktif. Kemudian yang kesembilan, suatu pekerjaan di mana suatu temperaturnya tinggi, contohnya seperti sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi pra-analitik.
di mana pra-analitik itu adalah serangkaian kegiatan laboratorium sebelum pemeriksaan spesimen. Pada tahap pra-analitik ini, alat yang harus disiapkan antara lain botol penampung sperma, kertas pengukur pH, batang pengaduk, leaf counter, cover gelas, objek gelas, pipet tetes, dan mikroskop. Pada tahap pra-analitik ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Pasien harus diberi penjelasan tertulis tentang cara pengumpulan dan pengiriman semen ke tempat pemeriksaan, terutama jika pengambilan sampel di luar tempat pemeriksaan dan tidak menempatkan sampel semen dalam suasana perubahan suhu drastis selama pengiriman ke laboratorium. Pertama, sebaiknya sampel diambil setelah abstinensi sedikitnya 48 jam dan tidak lebih dari 7 hari. Nama, masa abstinensi dan waktu pengambilan harus dicatat pada formulir yang dilampirkan pada setiap semen yang akan dianalisis. Kedua, catatan riwayat penyakit akut dan demam yang lama, penyakit sistemik atau DM, riwayat pembedahan trauma testis, keterpaparan dengan zat toksik atau bahan kimia, pengobatan dengan anabolik, steroid, alkohol, melakukan pemeriksaan fisik terhadap penis, meatus uretra, testis, vasa deferens, dan ductus epididymis, memeriksa ada tidaknya varikokel, memeriksa tanda-tanda seks sekunder dan colok dubur. Tahap selanjutnya adalah persiapan sampel. Untuk evaluasi awal, harus dilakukan pemeriksaan dua sediaan. Waktu antara kedua pemeriksaan tersebut bergantung pada keadaan setempat tetapi tidak boleh kurang dari 7 hari atau lebih dari 3 bulan. Jika hasil kedua pemeriksaan tersebut banyak berbeda, maka perlu dilakukan pemeriksaan sediaan tambahan karena variasi yang besar dalam produksi sperma dapat terjadi pada seseorang. Pertama, sediaan sebaiknya diperoleh dengan cara menstrubasi dan ditampung dalam botol kaca atau plastik yang bermulut lebar. Kedua, menstrubasi dilakukan dalam sebuah kamar yang tenang di laboratorium dekat ruang pemeriksaan. Jika tidak, maka sediaan harus diantar dalam waktu 1 jam setelah dikeluarkan, dan jika motilitas sperma sangat rendah atau kurang dari 25% bergerak maju lurus, sediaan kedua harus diperiksa segera mungkin. Ketiga, kondom biasa tidak dianjurkan dipakai untuk menampung semen karena dapat mengganggu viabilitas sperma. Jika karena suatu hal menstrubasi sulit dilakukan, maka dapat digunakan kondom plastik khusus untuk menampung semen. Coitus interruptus jangan dilakukan untuk mendapatkan sediaan karena ada kemungkinan bagian pertama ejakulat yang mengandung paling banyak sperma akan tercecer. Selain itu, juga akan terjadi kontaminasi seluler dan bakteri pada sediaan. Dapat pula terjadi pengaruh kurang baik terhadap motilitas sperma akibat pH cairan vagina yang asam. Keempat, sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa terutama jika bagian pertama ejakulat tercecer. Kelima, sediaan harus dilindungi terhadap suhu ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium. Suhu sebaiknya berkisar antara 20-40 derajat Celcius. Keenam, botol harus diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lamanya abstinensi. Pemeriksaan sperma, di mana pemeriksaan sperma melalui beberapa tahap. Salah satunya tahap analitik sperma yang terbagi atas 2 tahap. Yang pertama, tahap makroskopik meliputi volume semen, pH semen, likuifaksi semen, dan viskositas semen. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, volume semen. Volume semen adalah cairan semen yang tertampung dan merupakan bagian dari pemeriksaan makroskopik, di mana nilai normalnya yaitu 2 mili atau lebih. Pengukuran volume ini dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur, kemudian dicatat volume sperma dalam mili. Dan kedua, pH semen. pH semen adalah sifat kimiawi dari cairan semen yang memiliki nilai normal berkisar antara 7,2 sampai 8 atau bersifat basa. Pengukuran pH semen dapat diukur dengan menggunakan pH strip. Yang ketiga, likuifaksi semen. Likuifaksi semen adalah semen normal pada suhu ruangan akan mengalami likuifaksi dalam waktu 60 menit.
walau pada umumnya terjadi 15 menit. Dan jika likuifaksi ini tidak terjadi dalam waktu 60 menit, maka akan mengganggu proses analisis semen atau terjadinya tanda adanya suatu infeksi pada organ. Yang keempat, viskositas semen. Viskositas semen adalah setelah semen mengalami likuifaksi dalam waktu 60 menit setelah ejakulasi, pengukuran dilakukan dengan menggunakan batang pengaduk dicelupkan ke dalam semen, kemudian diangkat. Maka akan tertinggal semen yang berbentuk benang pada ujung pengaduk. Viskositas semen diukur dengan menghitung panjang jaluran benang yang terbentuk. Yang kedua, tahap mikroskopik. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, total sperma. Total sperma adalah total ejakulasi, di mana jumlah normalnya yaitu 40 juta sperma per ejakulasi, di mana total sperma dapat dihitung dengan menggunakan alat mikroskop. Yang kedua, konsentrasi sperma. Konsentrasi sperma adalah jumlah spermatozoa per mili cairan semen setelah melalui tahap pengenceran konsentrasi normal yaitu lebih dari 20 juta per mili dan akan menimbulkan kelainan jika jumlahnya di bawah 20 juta per mili. Ketiga, motolitas sperma. Motolitas sperma dengan kata lain pergerakan sperma. Jumlah normalnya di bawah 50%. Sperma memiliki motolitas jika jumlah sperma yang bergerak aktif dari 50%. Alat yang digunakan di motolitas sperma yaitu kaca objek, kaca penutup, dan mikroskop. Keempat, morfologi sperma. Morfologi sperma adalah dengan kata lain bentuk spermatozoa. Sperma yang sehat memiliki bentuk normal 30% atau lebih. Dan sperma yang memiliki kelainan morfologi yaitu memiliki bentuk yang abnormal lebih dari 30% atau dengan kata lain kurang dari 30%, morfologi yang abnormal akan mengakibatkan motolitas sperma yang buruk. Morfologi sperma dapat kita lihat menggunakan alat mikroskop, kaca objek, kaca penutup, dan zat warna giemsa. Dan yang kelima, leukosit sperma. Leukosit sperma adalah elemen non-seluler sperma. Nilai normal leukosit dalam sperma adalah kurang dari 1 kali 10⁻⁶ per mili. Baik, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya yaitu tahap pasca analitik, di mana tahap pasca analitik ini terdiri dari penulisan hasil pemeriksaan, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil. Penulisan hasil pemeriksaan berupa analisis makroskopik yang terdiri dari 1. Pemeriksaan warna, yaitu putih keabuan atau putih mutiara. 2. Pemeriksaan bau, yaitu bau khas seperti bau akasia. 3. Pemeriksaan volume, yaitu 1-5 ml. 4. Pemeriksaan pH, yaitu 7,2-8. 5. Pemeriksaan viskositas semen, yaitu berupa tetesan dan waktu jatuhnya tetesan pertama yaitu 2 detik. Interpretasi dan pelaporan hasil. 1. Warna. Warna sperma jernih atau bening dikatakan sebagai money encer. Warna sperma kecoklatan disebabkan adanya hemoglobin. 2. Bau. Bau amis dan bau busuk dapat dicurigai adanya leukosit atau infeksi. 3. pH. Jika pH di atas 8, patut dicurigai adanya infeksi. Sedangkan jika pH di bawah 7 dengan adanya azoospermia, maka kemungkinan terjadi disgensi dari vas deferens, vesica seminalis, atau epididymis. 4. Viskositas semen. Dikatakan abnormal jika berupa benang panjang
lebih dari 2 cm. Viskositas tinggi, maka kecepatan gerak spermatozoid akan terhambat. Sperma yang terlalu encer biasanya mengandung jumlah spermatozoid yang rendah, sehingga kesuburan juga berkurang. Sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cowper, dan litre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubulis seminiferus. Spermatozoa merupakan sel yang dihasilkan oleh fungsi reproduksi pria. Infertilitas merupakan salah satu gangguan dalam kesehatan reproduksi. Infertilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menghasilkan konsepsi setelah hubungan teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi setelah 1 tahun. Sebanyak 30% penyebab infertilitas adalah faktor pria, yaitu kualitas spermatozoa yang abnormal. Penyebab infertilitas yang paling umum terjadi pada pria antara lain bentuk dan gerakan sperma yang tidak sempurna, konsentrasi sperma rendah, tidak ada semen, varikosel atau varikosele, testis tidak turun, kekurangan hormon testosteron, kelainan genetik, infeksi, masalah seksual, ejakulasi balik, sumbatan di epididymis atau saluran ejakulasi, lubang kencing yang salah tempat atau hipoepispadia, antibodi pembunuh sperma, cystic fibrosis, dan kanker testis. Selain itu, salah satu penyebab menurunnya kualitas spermatozoa pada manusia kemungkinan besar dikarenakan karena kurangnya mineral, khususnya zinc, di mana mikronutrien ini mempunyai makna penting dalam reproduksi. Zinc berperan dalam reproduksi dan viabilitas, mencegah degradasi dan stabilisasi membran spermatozoa. Adapun beberapa faktor mengapa sperma pria tidak bagus kualitasnya antara lain, yang pertama, lingkungan hidup pria yang tidak baik menyebabkan kualitas sperma seorang pria menjadi tidak baik. Hal ini menarik kalau dilihat dari kualitas hidup pria yang berada di kota besar, seperti Jakarta. Dapat kita ambil contoh seperti merokok, polusi, kurang olahraga, dan gaya konsumsi pangan yang tidak sehat. Yang kedua, perkembangan testis yang tidak baik sangat berpengaruh pada jumlah sperma yang dihasilkan akan semakin sedikit. Yang ketiga, penggunaan celana dalam yang terlalu ketat dapat menyebabkan jumlah sperma yang dihasilkan testis menjadi berkurang. Bahkan penggunaan celana dalam yang ketat juga dapat mengganggu pergerakan sperma. Akibatnya, kualitas spermanya menjadi tidak baik. Yang keempat, panas yang berlebihan di daerah kemaluan. Yang kelima, terjadi varikokel atau pembesaran pembuluh darah di daerah testis yang meningkatkan temperatur skrotum dan akibatnya jumlah sperma yang dihasilkan berkurang. Yang keenam, faktor genetik, di mana dari awal testis pria tersebut memang tidak bisa memproduksi sperma dengan baik. Yang ketujuh, selain beberapa faktor di atas, gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sperma seorang pria. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan buruknya kualitas sperma seseorang adalah kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, gaya hidup bebas yang menyebabkan meningkatnya potensi infeksi, kebiasaan memakan makanan yang banyak mengandung kolesterol tinggi dan lemak, makan tidak teratur, dan sering tidak teratur tidur. Karena itu, untuk memperbaiki kualitas sperma, kaum pria disarankan untuk menjalankan gaya hidup sehat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan gangguan atau penyakit pada sperma. Gangguan pada sperma dapat berupa kuantitas atau jumlah sperma maupun kualitas atau motalitas dan morfologi sperma. Hampir 50% kasus infertilitas laki-laki disebabkan oleh rendahnya jumlah sperma atau oligospermia. Gangguan motalitas sperma atau astenospermia
morfologi sperma abnormal atau terazospermia, dan tidak adanya sperma atau azospermia. Azospermia adalah tidak ditemukan adanya sel sperma dalam semen yang diejakulasikan laki-laki. Penyebabnya bisa bermacam-macam, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu adanya kerusakan pada testis sehingga testis gagal memproduksi sperma atau azospermia non-obstruktif, dan penyumbatan pada vas deferens sehingga sperma tidak bisa keluar dan bercampur dengan semen atau azospermia obstruktif. Azospermia secara genetik atau berdasarkan analisis genomik dapat terjadi pada tingkat kromosom hingga gen. Pada tingkat kromosom terdapat sindrom Klinefelter dan mikrodelesi kromosom Y, di mana sindrom Klinefelter merupakan kelainan genetik dengan gangguan kromosom yang paling sering ditemukan, terhitung sekitar 14% dari keseluruhan kasus. Mikrodelesi kromosom Y, masalah infertilitas laki-laki sering terjadi karena adanya gangguan pada kromosom Y. Terima kasih.